Karena belum ada satu lampu pun yang dinyalakan, rumah kos ini terlihat begitu menyeramkan. Apalagi dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang banyak dialami oleh penghuninya. Kenanga, Ayu, dan Sisi sebenarnya sangat sungkan memasuki rumah itu. Tapi apa mau dikata, bunyi pintu saat dibuka menambah keangkeran. Ayu menyalakan lampu di ruang tamu. Seketika ruangan itu menjadi terang. Setelah semua lampu sudah dinyalakan, 35% kesan seram menghilang. Cuma 35%. Jadi yang 65%, kita mandinya gantian ya, tapi saling tunggu di depan pintu, kata Sisi. Oke, jawab Ayu dan Kenanga bersamaan. Sisi masuk ke kamar mandi duluan, sementara Ayu dan Kenanga menunggu di depan pintu. Setelah Sisi selesai, gantian Ayu, Kenanga dan Sisi menunggu di pintu. Terakhir Kenanga. Saat kaki Kenanga baru memasuki kamar mandi, bulu kuduknya langsung meremang. Tapi dia berpikir, pasti teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Kenanga mengguyurkan air ke tubuhnya begitu dingin. Apa ini? Gumamnya. Kenanga mengambil benda hitam panjang seperti bulu yang mengambang di dalam bak. Teriak Kenanga sambil mengibaskan benda itu. Ternyata rambut yang sangat panjang. Kenanga, ada apa? Teriak Ayu dari luar. Buka pintu Kenanga, teriak Sisi sambil menggedor-gedor pintu. Kenanga masih menjerit-jerit ketakutan. Dia berusaha membuka pintu tapi tidak bisa. Tiba-tiba muncul dari dalam bak sosok wanita yang sangat menyeramkan. Berpakaian putih, wajah pucat, mata hitam dengan seutas tali yang melilit lehernya. Kenanga terus berusaha membuka pintu, tapi tetap tidak bisa. Sosok itu kian mendekatinya sambil memegang ujung tali yang menjuntai. Jangan! Teriak Kenanga sambil terus berusaha membuka pintu. Sosok itu menarik tangan Kenanga hingga begitu dekat dengannya. Kemudian melilitkan ujung tali yang terjuntai itu ke leher Kenanga. Jangan, tolong, ucap Kenanga sambil terbatuk-batuk karena leher yang tercekik. Ayu dan Sisi berusaha mendobrak pintu dari luar, tapi juga tidak bisa. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Ayu dan Sisi langsung berlari masuk untuk menolong Kenanga. Nampak Kenanga tergeletak di kamar mandi. Ayu segera mengambil handuk untuk menutupi tubuh Kenanga. Kenanga, bangun! Panggil Sisi sambil menepuk-nepuk pipi Kenanga. Kemudian mereka berdua menggotong Kenanga dan membaringkannya di kamar. Dengan segera mereka mengelap tubuh Kenanga yang basah dan memakaikan baju. Gimana nih yuk, apa kita panggil aja Kiai yang menolong kamu kemarin? Tanya Sisi. Tapi kita nggak tahu rumahnya di mana, nomor HP-nya pun kita nggak punya, jawab Ayu. Kenanga terbatuk. Kenanga, kamu sudah sadar? Tanya Sisi. Kamu tadi kenapa? Tanya Ayu. Kenanga terlihat memegang lehernya. Lehernya seperti bekas dililit, berwarna merah kebiruan. Leher kamu kenapa Kenanga? Tanya Ayu lagi. Makhluk itu, ucap Kenanga terhenti kemudian terbatuk. Tadi dia muncul dari dalam bak dan melilit leherku dengan tali, ucap Kenanga melanjutkan. Makhluk itu sangat jahat, sudah mulai mencelakai. Bagaimana kalau besok kita tanya aja sama ibu kos, pasti dia tahu kisahnya, kata Sisi. Iya betul sih, jawab Ayu. Sudah jam 23.30, namun Ayu dan Sisi belum tidur. Mereka bermaksud berjaga, apalagi keadaan Kenanga masih terlihat lemas. Yuk, aku kebelet pipis nih, ucap Sisi sambil merapatkan kedua pahanya. Ya, terus Kenanga gimana dong? Jawab Ayu bingung. Tapi aku udah gak tahan nih, kata Sisi lagi. Sebenarnya Ayu ragu, tapi mau bagaimana? Membiarkan Sisi sendirian ke kamar mandi itu tidak mungkin. Mereka berdua meninggalkan Kenanga yang tertidur. Ikut denganku, suara itu berbisik di telinga Kenanga.
Seketika Kenanga membuka matanya dan berdiri. Dia berjalan keluar dengan pandangan kosong dan lurus ke depan. "Loh, Kenanga mana?" kata Ayu panik saat kembali ke kamar. "Kenanga gak ada," tanya Sisi kemudian. Mereka berdua berlari keluar untuk mencari Kenanga. Ayu dan Sisi menyusuri jalan perumahan sambil memanggil-manggil Kenanga. Namun yang dipanggil tidak kelihatan. Ayo coba kita cari di lahan kosong situ," ajak Sisi sambil menunjuk ke ujung jalan. "Serem tau sih," jawab Ayu. "Tapi aku yakin Kenanga di situ yuk. Soalnya waktu kamu kerasukan kemarin, kamu juga kami temukan di situ," jelas Sisi. Mereka berdua pun menuju ke lahan kosong itu. Kenanga!" panggil Ayu dan Sisi. Lama mereka mencari, menyapu sekeliling lahan kosong itu dengan pandangan. "Gak ada sih," kata Ayu. "Tapi aku yakin pasti di sini yuk," jawab Sisi yakin. "Coba kita lebih masuk ke dalam yuk," ajak Sisi. "Kamu yakin sih apa ini gak bahaya? Apa gak sebaiknya kita cari bantuan?" kata Ayu. "Benar juga, coba kita ke pos security. Kita minta bantuan di sana," jawab Sisi. Mereka berdua kemudian berlari menuju ke pos penjagaan. "Ada apa keluyuran malam-malam gini, Dek?" tanya salah seorang security itu. "Tolong kami, Pak, teman kami hilang," kata Sisi. "Loh, adik-adik ini yang kemarin kan?" tanya security yang satunya. "Benar, Pak, cepat tolong teman kami, Pak," pinta Sisi. "Baiklah, ayo," jawab security itu sambil mengikuti Ayu dan Sisi. "Sepertinya di sini, Pak," kata Sisi. Kemudian mereka berpencar mencari keberadaan Kenanga. "Sepertinya ada sekelebet bayangan di situ," bisik Ayu. Mereka berdua kemudian mendekati semak-semak yang cukup tinggi. "Kenanga!" teriak Ayu dan Sisi bersamaan. Mendengar teriakan Ayu dan Sisi, kedua security itu pun menyusul. Kenapa nampak diseret oleh sosok berbaju putih dengan keadaan leher terjerat tali. "Lepaskan teman saya!" bentak Ayu. "Apa maumu sebenarnya? Kami tidak pernah kenal sama kamu dan tidak pernah mengganggu kamu," tambah Ayu. "Aku tidak suka tempat tinggalku diganggu. Kalian harus mati," teriak sosok itu. Kenanga terlihat memegang tali yang melilit lehernya. Dia terlihat sangat lemah. Sosok itu kemudian menarik tali di leher Kenanga hingga menyebabkan Kenanga kembali terbatuk-batuk dan sulit bernapas. Sosok menyeramkan itu tiba-tiba saja menghilang. Ternyata Kiai Harun datang menolong. "Kiai!" panggil Sisi. "Bagaimana Kiai tahu kami dalam bahaya?" tanya Kenanga. "Batin saya terasa, Nak," jawab Kiai Harun. Mereka segera membawa Kenanga pulang. "Kiai, mengapa roh itu selalu mengganggu kami?" tanya Sisi begitu sampai di kosan. "Karena dia mati dengan penuh dendam. Jadi dia melampiaskannya kepada siapapun yang dirasanya mengganggu," jawab Kiai Harun. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kali ini Sisi dan Ayu benar-benar berjaga. Mereka tidak ingin kecolongan lagi. "Besok kita harus temui ibu kos," kata Ayu. "Iya benar yuk, biar terkuak semua misteri ini," jawab Sisi. Hari sudah pagi, keadaan Kenanga pun sudah lumayan baik. Mereka bersiap-siap menemui ibu kos untuk mencari informasi. "Tuk tuk tuk, permisi." Ayu mengetuk pintu rumah ibu kos. "Iya, sebentar," terdengar jawaban dari dalam. Tak lama kemudian pintu dibuka. "Loh, kalian ada apa ya pagi-pagi ke rumah ibu? Ayo masuk," sapa ibu kos ramah. Mereka bertiga pun masuk dan segera duduk setelah dipersilakan. "Ada yang bisa ibu bantu, Nak?" tanya ibu kos nampak penasaran. Kemudian Ayu, Kenanga dan Sisi menceritakan kejadian yang mereka alami beberapa hari ini. Ibu kos mendengarkan dengan seksama, kemudian mulai bercerita. "Dulu, lebih kurang 10 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang tinggal di kosan ibu yang sekarang kalian tinggali." Ceritanya terputus dan terlihat dia menarik napas. "Dia sekolah, dia selalu jadi bahan ejekan teman-temannya dan tak jarang sering dipermalukan. Kadang pula
dengan pakaian kotor, bahkan sobek-sobek sambungnya. Kejadian yang paling fatal saat pelajaran olahraga. Saat dia berganti pakaian, seragamnya disembunyikan oleh teman-temannya hingga dia harus membungkus tubuhnya dengan taplak meja. Ibu kos berhenti sejenak sembari membetulkan kacamatanya. Lalu, Kenanga nampak tidak sabar mendengar kelanjutannya. Karena tidak tahan dengan semua itu, akhirnya gadis itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dengan cara gantung diri, ucap Kenanga. Ibu kos hanya mengangguk sambil mengusap air matanya yang menitik. Siapa nama gadis itu, Bu? Tanya Ayu penasaran. Gadis itu bernama Dara. Dia putri ibu satu-satunya, jawab ibu kos sambil terseduh. Tentu saja ini membuat Ayu, Kenanga dan Sisi kaget. Sungguh mereka tidak menyangka kalau sosok yang selalu meneror mereka adalah putri dari ibu kos. Ibu kos berjanji akan datang nanti malam ke kosan. Malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Tepat jam 20.00, ibu kos datang. Mari masuk, Bu. Ayu mempersilahkan. Ibu kos melangkah masuk sambil memandang keseluruhan ruang yang ia lewati. Terdengar suara orang yang menyanyi. Seuntai harapanku untuk mencintaimu pupus sudah, kasih berlalu. Sontak bulu kuduk mereka semua berdiri. Itu lagu kesukaan Dara, ucap si ibu. Dara, di mana kamu, Nak? Ini ibumu, ibu yang akan membantumu membalaskan dendammu. Tiba-tiba lampu padam diiringi angin kencang yang menerobos masuk dari jendela yang terbuka dengan sendirinya. Kenanga, Ayu, dan Sisi saling berpelukan. Terdengar suara tawa yang begitu nyaring. Dara anakku, balaskan dendammu pada ketiga gadis ini, Nak, teriak si ibu. Tentu saja Ayu, Sisi, dan Kenanga terkejut. Apa maksud ibu? Tanya Ayu dengan nada tinggi. Apa salah kami, Bu? Kami tidak tahu apa-apa, tambah Sisi. Terdengar suara tawa si ibu tidak kalah seram dengan tawa anaknya. Mari Dara, tampakkan wujudmu, balaskan dendammu, teriakan si ibu. Ayu, Sisi, dan Kenanga mencoba berlari keluar, tapi mereka bingung mencari pintu karena keadaan yang gelap. Au! Teriak Sisi. Sisi, ada apa? Tanya Ayu. Kakiku tersandung, yuk, sakit banget, jawab Sisi sambil mengerang. Ayo sih, kita harus segera keluar, kata Kenanga panik. Ruangan yang gelap membuat mereka bingung. Kenanga dan Ayu mencoba memapa Sisi yang terpincang-pincang. Saat mereka sudah mendekati pintu keluar, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Mereka bertiga mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Lampu berkedip-kedip menambah kesan horor dan seolah agar Ayu, Sisi, dan Kenanga melihat keberadaan sosok menyeramkan itu. Mari anakku, lakukanlah, dendammu segera terbalas, ucap si ibu dengan suara yang lantang. Suara tawa sosok itu begitu nyaring terdengar hingga memekakkan telinga. Sosok itu mengulurkan kedua tangannya ke depan lalu mengangkatnya ke atas. Bersamaan dengan itu, tubuh ketiga gadis itu terangkat. Ketiganya berteriak-teriak ketakutan. Saat sosok itu menurunkan tangannya, ketiga gadis itu pun terbanting ke lantai. Sosok itu mendekati Ayu dan dengan cepat tali yang menjunta di lehernya melilit leher Ayu. Kenanga dan Sisi membantu Ayu untuk melepaskan tali itu. Ketika sadar tali itu terlepas, sosok itu terlihat sangat marah, kemudian menunjuk ke arah guci. Seketika guci itu terangkat dan terlempar ke arah ketiga gadis itu. Guci itu tepat mengenai kepala Sisi, dan akhirnya Sisi tidak sadarkan diri. Bagus Dara, habisi mereka, teriak si ibu. Sosok itu kembali menunjuk vas bunga dan melemparnya ke arah Kenanga. Untung saja Kenanga bisa mengelak sehingga vas itu menghantam dinding. Sekarang lebih ekstrim lagi, kursi yang akan digunakan untuk melempar Ayu. Dengan sigap, Ayu menarik tangan si ibu untuk berlindung. Dan duk, hantaman kursi itu tepat mengenai bagian belakang kepala ibu kos. Darah pun mengucur dengan derasnya dari kepala si ibu.
Kemudian Ayu dan Kenanga memapa Sisi yang mulai sadar dari pingsannya. Mereka keluar dari kos berhantu itu. Sadar ibunya tergeletak bersimbah darah, sosok itu sangat marah dan mengejar ketiga gadis itu. "Mereka bukan tandinganmu," ucap Kiai Harun yang tiba-tiba muncul. "Kiai," panggil ketiga gadis itu hampir bersamaan. Lalu ketiganya berdiri di belakang sang kiai. Kiai Harun melempar tasbihnya ke arah sosok itu. Dan sosok itu seketika terbakar. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Bisikan Tengah Malam yang ditulis oleh Mbak Vivit. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik cerita ini ya. Aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.